Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita terutama dari paparan virus corona. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doanya dipimpin oleh yang tadi gabung yang pertama kali. Tadi ada Mas Fuad ya, anak soleh, gabungnya paling duluan, disiplin, Masya Allah. Pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Ya, terima kasih Mas Fuad. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita share dulu screen-nya. Ya. Dalam hitungan ketiga, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Semoga dengan menyanyikan lagu ini, rasa nasionalisme kita semakin tinggi. Saya absen dulu, nanti yang saya panggil namanya, ucapkan hadir atau hadiroh. Yang pertama ada Mas Arif. Dan yang terakhir ada Mbak Tira. Hadiroh Ustazah. Ternyata hadir semua ya. Alhamdulillah. Lengkap. Sebelum belajar ke materi tema 1, Ustazah berikan dulu video untuk literasi anak-anak. Perhatikan dengan cermat ya. Tadi mengisahkan tentang apa ya, anak-anak? Pohon apel. Kisah apa tadi? Iya, pohon apel dengan seorang anak. Iya, pohon apel dengan seorang anak laki-laki. Mereka itu bersahabat karena itu hanya karangan fiksi. Jadi pohon apelnya bisa berbicara. Di kehidupan sebenarnya kita sebagai manusia juga harus bersahabat dengan tumbuhan dengan cara merawatnya. Sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, tema 1, tumbuhan sahabatku. Setelah mempelajari pembelajaran hari ini, nanti anak-anak akan dapat menemukan ide pokok pada teks laporan, dapat menganalisis bagian-bagian bunga serta fungsinya dalam perkembangbiakan generatif, dan dapat menyajikan laporan perbedaan karakteristik kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Sudah siap belajar, anak-anak? Siap, Siap. Siap ya, agar lebih semangat, kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Pasti. Tepuk 5. Luar biasa. Anak-anak yang Ustazah itu memang luar biasa. Semangat ya, perhatikan penjelasan Ustazah dengan baik. Ustazah punya teks laporan. Teks laporan ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Edo desa, tepatnya di kebun pamannya. Edo mengamati perkembangbiakan jagung. Ini anak-anak bisa lihat di bahan ajar yang sudah Ustazah share kemarin, di halaman 2 ya. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu teks laporan hasil pengamatan? Teksnya kan berdasarkan pengamatan perkembangbiakan jagung. Jadi itu teksnya bersifat fiksi apa non-fiksi? Non-fiksi. Ya, non-fiksi ya, pinter. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Isi teks laporan itu ada 3. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta. Dan yang ketiga, simpulan. Jadi dalam teks laporan itu berupa fakta setelah pengamatan. Ada yang sudah baca bahan ajar? Kalimat utama itu apa ya? Oh, belum baca ya, saya jelaskan. Kalimat utama adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas pada sebuah paragraf. Sedangkan ide pokok
pokok itu ringkasan dari kalimat utama. Kembali ke teks yang tadi. Sekarang perhatikan yang paragraf 1 saja. Untuk contoh, kita akan menemukan ide pokok. Pada paragraf 1 itu ada 3 kalimat ya. Mana yang merupakan kalimat utamanya? Kalimat pertama, kedua, apa ketiga? Pertama, Us. Kalimat pertama. Iya, kalimat pertama. Pinter. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kalau kalimat utamanya ini, maka pokoknya dengan kalimat utama itu yang merupakan tanaman ini dapat dipahami Indonesia. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, dari teks yang sudah dibaca tadi, kita mendapat informasi bahwa jagung merupakan salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Tahu kan videonya ya? Ya, Ustazah. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah letak bunga. Ini adalah kepala putih. Ini adalah tangkai putih. Ini adalah benang sari. Ini adalah wakal. Ini adalah mahkota bunga. Bukan dibantu oleh angin. Ini adalah tadi aku memiliki buah meski yaitu memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas. Maka ada serbuk sari yang jatuh ke putih. Yang pertama adalah lebah, ada burung, dan kelelawar. Di sini kita akan melihat contoh penyerbukan manusia pada bulan pemula. Penyerbukan bulan air bisa dilakukan oleh hujan dan cipratan air. Dari video yang tadi disimak, bagian-bagian bunga itu ada apa saja ya? Mahkota. Putih, mahkota, Putiknya. topak, benang sari. Ada proses yang namanya penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Nempelnya serbuk sari, Us. Iya, nempelnya serbuk sari di mana? Putik. Iya, di putik, di kepala Bu Ustazah. putih. Jadi penyerbukan itu satu atau nempelnya serbuk sari pada kepala putih. Setelah itu terjadi proses pembuahan. Jadi perkembangbiakan generatif itu yang bagaimana? Perkembangbiakan yang melalui proses Penyerbukan. ya penyerbukan kan pembuahan. Untuk menambah wawasan anak-anak tentang bunga, silakan dibaca bahan ajar halaman 6 ya. Ada 2 bunga ini, bunga kembang sepatu dan bunga kamboja. Bunga kembang sepatu ini banyak ditemui ya di daerah kita. Ternyata bunga ini juga ditemui di Malaysia. Kamboja juga ditemui di Indonesia. Selain di Indonesia juga ada di Laos. Malaysia, Indonesia, Laos ini negara-negara yang hidup berdampingan, sama-sama terletak di Asia Tenggara. Karena memiliki beberapa persamaan, terutama di kehidupan sosial dan budaya, maka negara-negara yang hidup berdampingan ini akan membentuk sebuah organisasi ASEAN, atau Association of Southeast Asian Nations. Negara-negara anggota ASEAN itu sekarang ada 10. Awalnya hanya ada 5 yang sebagai pendiri, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Kemudian disusul masuk Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan yang terakhir masuk adalah Kamboja. Untuk menambah wawasan anak-anak tentang negara-negara ASEAN, bisa dibaca bahan ajarnya halaman 7-15. Sudah ya? Nah, sekarang mari kita kerjakan LKPD. Kemarin sudah ada bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok dan sudah Ustazah buatkan WA grup kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Nah, nanti silahkan kerjakan LKPD yang sudah Ustazah share di WA kelompok. Pada LKPD ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama ini menemukan
ide pokok. Kegiatan yang kedua, menganalisis bunga. Dan kegiatan yang ketiga, membuat diagram Venn tentang karakteristik negara-negara Asia Tenggara. Untuk kegiatan 2, tidak dikerjakan hari ini. Yang kegiatan 2, Ustazah jadikan tugas struktur. Yang hari ini dikerjakan adalah kegiatan 1 dan kegiatan 3. Ustazah beri waktu 30 menit dari sekarang. Baik, sudah selesai anak-anak? Ini sudah masuk semua ya? Sudah, Ustazah. Nah, sekarang anak-anak nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, Mbak Tira silahkan. Iya, Ustazah. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Tira. Kelompok 2, Mbak Nuni silahkan. Iya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Nuni. Kelompok 3 silahkan Mas Arif. Ya, terima kasih Mas Arif juga. Bagus hasil diskusinya. Mas Fuad sudah masuk? Ya. Ya. Ustazah, Alhamdulillah sudah masuk. Ya, Mas Fuad dari mana saja? Disuruh mama rumput dari pakan ternak. Oh, harusnya nanti dulu bilang kalau lagi belajar. Lain kali Mas Fuad itu belajar dulu. Terus setelah belajar boleh membantu orang tua gitu ya. Ya, hari ini kita belajar tentang penyerbukan. apalagi tadi yang penyerbukan, hasil pengamatan itu kalimat pokok. ASEAN, iya. benar. Pertama. Penyerbukan atau perkembangbiakan generatif ya. ASEAN. Hari ini tadi kita sudah belajar mencari ide pokok, terus perkembangbiakan generatif, dan yang terakhir karakteristik keadaan sosial ASEAN. budaya negara-negara ASEAN. Yang ditanyakan, Ustazah. kalau sudah share latihan soal di grup WA kelas, silahkan dikerjakan sekarang. Sudah selesai semua ya? Sudah masuk semua jawabannya. Saya beri ke Ustazah. Pembelajaran ini tinggal 5 menit lagi ya, tadi ada yang bilang. 5 menit lagi istirahat ya. Untuk pembelajaran masih tema 1, subtema 1. Pembelajaran kedua nanti kita akan membahas tentang Pancasila dan patung untuk mengakhiri pembelajaran hari. Ditutup dengan doa. Ya, dipimpin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Fuad. Sudah akhiri ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.